Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali di Famous Figure. Ini kita akan berbicara tentang mempotensikan otak kanan, yaitu apa? Tentang keindahan yang tertuang dalam lukisan, macam-macam. Ada lukisan kaligrafi, lukisan alam, bahkan wajah kita bisa dilukis pemirsa kayak gitu. Itu bisa ada di tangan seorang pelukis kita, yaitu Bapak Imron dari Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk. Nah, ini sudah hadir kebetulan beliau di studio kami. Alhamdulillah, Pak Imron, apa kabar? Baik-baik. Baik-baik. Alhamdulillah. Ini kalau wajah-wajah pelukis itu selalu ceria dan segar kayak gini, karena keindahan terus yang diukirnya kayak gitu. Pak Imron, ini lukisan Anda ini apa aja, Pak Imron? Saya itu ngelukis macam-macam, ada yang lukisan wajah, ada lukisan pemandangan, lukisan pokoknya orang yang pesen itu insya Allah saya bisa melayani, abstrak dan sebagainya, juga kaligrafi. Oh, kaligrafi. Dan ini merupakan bakat alami pada diri Anda ya? Kalau saya bilang itu bakat alam. Bakat alam. Tapi waktu itu ada semacam kursus gitu di Jakarta. Oh. Kursus ya bukan pendidikan formal tapi hanya mendalami saja. Berarti di situ sudah ada excited terhadap karya seni dalam bentuk lukisan. Ini ada kaligrafi ya. Oke, berarti ini sudah bakat terpendam Anda dan Anda mengasahnya terus menjadi suatu karya yang indah kayak ini. Nah, ini Pak Imron, ini kaligrafi ini buatan Anda sendiri? Iya. Pemirsa bisa kita amati ya, ini indah pemirsa, dan warnanya itu seperti warna emas, gold kayak gitu. Pak Imron, ini bingkainya ini ya, kita lukisan ini ya. Iya. Ini warna kuningnya diambil dari tinta apa, Pak Imron ini? Itu sebenarnya bukan tinta, itu dari kertas Prada namanya. Kertas Prada. Oke. Kertas Prada. Ini berarti bagaimana ya, ini lafat-lafat Arab. Ini kan harus lentur. Ini Anda kok bisa detail segini? Ini gimana ini ceritanya nih? Kalau buat lafat kaligrafi ini tetap pakai acuan yang benar. Oh iya ya, tidak boleh asal. Ya. Jadi masih kalau bikin kaligrafi kayak ini tetap yang benar dan komposisinya harus pas gitu. Kalau bikin ini harus dimal dulu, ada malnya ini, Pak. Oh, jadi kita malnya. tinggal menulis. Ada malnya. Berarti ini di atas kain kanvas. Kain bludru. Ini kan bludru setelah kain bludru. Ya, setelah didasari iya. pamacet, baru malnya ditempel, terus dikasih tanda. Setelah itu malnya dilepas, baru kita melukiskan. Ini bahannya dari lem bakar gitu loh, Mbak. Oh, lem bakar yang dicairkan ya, iya, dilelehkan. Lem bakar bedil itu. Oh ya, itu kan yang panjang itu ya, kan, terus glugan, oh iya, soft kayak lem Jadi, tembak itu ya. Betul. Ya, itu akhirnya menjadi suatu kerajinan ini diplotot gitu pelan-pelan. Oh, ini berarti tipisnya. Berarti menggunakan kayak alat tembak iya, itu. Betul. Oh iya. Ternyata saya baru tahu pemirsa, media lukis itu tidak hanya menggunakan kanvas saja, tetapi ada yang menggunakan lem tembak ya istilahnya itu, dengan menggunakan alat. Jadi ini sudah kelenturan tangan sama kreativitas otak kanan ini yang berperan. Nah, ini berarti Anda membuat karya seperti ini, Anda mengacu ini langsung muncul ide atau ada inspirasi dari gambar lain atau bagaimana ini Pak Imron? Awalnya ini sebenarnya kalau kita buat model bisa model-model yang kayak kaligrafi yang lain. Oh iya. Nggak teratur gitu bisa. Cuman ini kan lebih cepat kerjaannya, dan untuk model-model yang kayak gini itu biasanya sebenarnya ada banyak di rumah ya. Di luar banyak pengrajin ini ada juga. Cuman iya. Banyak juga, tapi ya istilahnya kalau model ini yang laku pasaran yang mana, jadi kita buat yang laku gitu. Ini berarti kalau kita berbicara tentang kaligrafi, Anda bisa tunjukkan salah satunya. Jadi tidak ini aja, bisa tunjukkan di kamera. Nah ini lebih menyolok ini pemirsa. Baiti Janati ini. Baiti Janati, rumahku surgaku. Ini biasanya kebanyakan orang suka kayak gini, simple. Oke, ini inspirasi Anda kenapa kok membuat tulisan
Baiti Jannati ini apa ini? Ya bikin-bikin aja, kayaknya yang banyak bikin satu kok ada yang minat. Jadi saya bikin lagi, bikin lagi, bikin lagi gitu. Gitu. Daripada kita membuat model yang lain tapi belum tentu ada yang diminati kan gitu. Ini berarti Lama. Prada tadi ya yang kuning Betul. itu? Yang Prada yang silver juga ada. Oh iya, dari mana Anda mendapatkan bahan-bahan semua itu? Ini beli online, banyak sekarang online. Online. Anda sudah menekuni lukisan ini sejak berapa tahun? Ya ke belakang kurang lebih ya 10 tahunan. Lama ya, itu. Bisa diturunkan tidak apa-apa? Oke. Nah, artinya begini, Pak. Ini namanya lukisan itu kan harga itu kan Relatif banyak. relatif ya, Macam-macam. tergantung tidak bisa dipatok ini karena Iya. nilai keindahan itu macam-macam, masing-masing orang berbeda. Betul. Iya kan? Ya. Lah ini segini ini biasanya berapa ini? Kalau ini dari saya sudah frame-nya itu banyak bukan dari kayu. Oh ya. Ini dari fiberglass. Oh, Ini fiber. masih pabrik ini. Oh Jadi iya. beli dari pabrik, lonjoran itu dipotong-potong. Anda potong sendiri? Iya, Oh iya iya iya. ini dipotong-potong plus kaca, plus triplek dan semuanya. Ini tinggal centel itu dari saya 250.000. Oke, pemirsa, dengan uang 250.000 Anda sudah mendapatkan karya seni yang luar biasa sekali loh ini. Membuat sendiri aja kalau tidak sesuai bakat juga tidak bisa. Ini dengan 200.000 Anda sudah dapatkan karya yang begitu indah kayak gitu. Bahkan nanti kalau ada pesanan model bagaimana atau model yang mana yang bentuk-bentuk yang kemarin terakhir itu model pohon beringin. Oh ada. Pohon beringin diisi kaligrafi penuh dalamnya. Karena mungkin istilahnya yang pesen itu ada mungkin beringin itu bermakna buat dia. Oh iya iya. Akhirnya iya. temanya beringin. Jadi saya lafat ini saya penuhin model beringin itu. Bagaimana ya ketika Anda mendapatkan pesanan seperti itu? Iya. Kalau saya, buat saya itu suatu hal yang sulit ya, karena saya bukan bakat pelukis. Itu Anda mendapatkan pesanan beringin. Bagaimana itu membuat suatu konsep apa? Konsep saya itu pertama saya bikin sketsa dulu. Oh, sketsa. Kita buat pohon beringin kecil, ukuran kecil. Setelah saya sketsa dengan posisi yang pas, nanti saya besarkan lagi, di print. Jadi untuk emal itu. Oh, di mal. Iya. Oh, Nanti iya, biar iya. istilahnya pas gitu. Emal itu untuk pengepaskan komposisinya harus pas. Komposisinya harus pas. Ini luar biasa sekali ya, dan ini semakin hari semakin berinovasi ya. Bagaimana dengan menjaga mood ketika melukis? Kalau mood itu kadang-kadang saya itu juga aneh. Pelukis itu sebenarnya orang itu kan butuh mood ya. Iya. Kalau saya ada orang teman di pinggir saya juga senang, malah ngelukis juga Ada terus. semangat. Iya, malah ada yang kita bicara, ajak ngomong gitu. Malah justru dapat banyak lukisannya kalau itu. Oh gitu Nggak ya. males, malah semangat. Oh, padahal Sampai malam gitu malah iya. cepet saya ngelukis kalau ada teman itu. Memang karakter setiap orang itu ada something different kayak gitu Iya, ya. Jadi itu adalah apa ya, semangatnya Pak Imron ketika melukis, ada teman yang menemani, maka beliau akan lebih semangat menghasilkan karya yang indah. Selain karya lukis kaligrafi, ini dari lem tembak atau lilin bakar, Betul. Anda melukis apa saja? Kalau saya melukis itu medianya ada yang media kanvas. Itu kembali ke lukisan lagi ya. Ini Iya, kan ini iya, kerajinan ini termasuk. kerajinan ya. Kalau lukisan itu saya kebanyakan lukisan kanvas. Kanvas. Yang kedua lukisan pakai kertas. Kertas itu medianya harus pensil atau serbuk arang hitam putih itu, atau pensil warna. Tapi kalau kanvas itu pakai cat air dan cat minyak. Ada dua catnya itu, cat air dan cat minyak. Oh iya iya. Kalau cat minyak itu juga keringnya lama, kalau cat air itu cepat gitu aja bedanya. Dan hasilnya bagaimana? Hasilnya saya pikir ini sama Sama ya, saja, kayak gitu. Dan sekarang begini ya, apa karya Anda ini cenderung pada suatu hal yang natural? Betul, natural, realis gitu. Realis, Saya sebenarnya suka gitu, cuman kebanyakan orang datang di toko saya itu macam-macam permintaannya. Ada yang
minta yang lukis karikatur itu, terus minta abstrak, yang ore-orean saja minta gitu. Jadi saya gitu. berusaha untuk melayani, setidaknya bisa melayani gitu. Berarti kalau kita mau pesan lukis wajah kita pemirsa bisa nggak ya? Bisa, insya Allah bisa. Tokoh di Nganjuk ini siapa yang sudah Anda lukis wajahnya? Ada Pak Marhen kemarin. Pak Marhen, wajah Anda juga sudah dilukis. Iya, itu untuk yang pesan dari Paguyuban Pasar Kertosono. Paguyuban Pasar Kertosono. Meresmikan Kertosono. Pasar Kertosono nanti. Sudah jadi ya? Sudah diserahkan ke Pak Marhen juga? Kebetulan saya tanyakan yang pesan itu ketuanya kok belum ada peresmian yang resmi. Jadi belum diserah terimakan. Iya. Ini Pak Marhen ini banyak mendapatkan apresiasi dari warga Nganjuk ini, ya gitu. Dan ini selain natural ya, berarti apa alam di sekitar Anda itu menginspirasi, misal kayak gitu. Iya, pengaruh juga. Jadi kalau saya kemana-mana itu selalu senang melihat pemandangan karena nanti dicurahkan di situ, diekspresikan di karya tulis, karya lukisan ya, kayak gitu. Oke, Pak Imron, berarti gini, kalau ada yang tertarik pada lukisan Anda, karya Anda, bisa datang di mana? Di stand saya aja di depan Pabrik Gula Lestari. Pabrik Gula Lestari, Pabrik Gula Lestari. Patian Rowo ya. Oke, nomor telepon Anda? 081 ya. 359 426 720. Oke, pemirsa, jika Anda ingin mendapatkan karya dari Pak Imron, baik itu kerajinan kaligrafi dan juga lukisan yang berbentuk natural, maka Anda bisa datang di galerinya, yaitu di depan Pabrik Gula Lestari, Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk, dengan nomor HP. Bisa hubungi Pak Imron langsung ya, 081 359 426 720. Anda bisa datang langsung di galerinya di depan Pabrik Gula Patian Rowo. Mudah sekali mencari alamat Anda di pinggir jalan lagi. Oke. Itu apa ya, karyanya Pak Imron ini luar biasa ya. Kalau saya melihat pernah di Jogja itu melihat Museum Avandi, itu kan karyanya abstrak ya. Kita baru bisa menikmati lukisan itu kalau kita baru melihatnya secara fokus. Tapi kalau kita melihatnya secara sekilas, iki lukisan apa ya? Itu kan tidak terlihat ya. Apakah Anda juga bisa membuat lukisan abstrak? Saya berusaha untuk melukis itu sebagus mungkin karena dipesan orang. Jadi insya Allah saya bisa melukis abstrak. Bisa ya, karena pesanan orang itu kan sesuai hati macam-macam. Misalkan ada gini kan, abstrak, ternyata hanya semburat-semburat aja. Tapi kalau difokuskan ternyata itu ada gambar hati. Abstrak itu biasanya kalau yang lukis yang bisa mengartikan pelukis dan calon pembeli. Biasanya dan orang-orang tertentu yang bisa yang mengartikan. Punya nilai seni tinggi, pemirsa. Yang punya jiwa seni tinggi ya. Oke, begini ya Pak Imron. Terima kasih ya Pak Imron. Ini luar biasa sekali karya Anda ya. Semoga ini menjadi inspirasi untuk semuanya. Bagi anak-anak muda yang punya bakat melukis, silahkan Anda bisa menuangkan juga seperti Pak Imron. Dan ini adalah karya seni yang indah. Hidup itu akan indah dengan adanya suatu karya seni kayak gitu. Oke, terima kasih Pak Imron atas kehadirannya ya. Semoga ini memberikan informasi tersendiri terutama untuk warga Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk dan semuanya. Terima kasih Pak Imron. Dari kami di studio, apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.